Kelas 2L Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Wadaya Gunung Jati. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Tiara Muntiarsih, SEMM. Di dalam video ini memuat profil perusahaan dan penerapan model bisnis kanvas pada Batik Salma Cirebon. Selamat menonton! Pembahasan yang pertama yaitu profil Batik Salma Cirebon. Di Indonesia, terdapat banyak sekali perusahaan yang memproduksi kain batik. Salah satunya Batik Salma Cirebon yang berlokasi di Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana sih sejarah Batik Salma Cirebon? Pada awalnya, Batik Salma Cirebon bernama Tris Collection yang berdiri pada tahun 1997. Tris Collection sendiri diambil dari nama pemiliknya yang bernama Haji Trisalela Ruslima Gumelar. Beliau menikah pada tahun 2001, kemudian mempunyai anak yang bernama Salma Hashimah. Setahun sesudah menikah, tepatnya tahun 2002, berdirilah Batik Salma Cirebon. Kata Salma sendiri diambil dari anak pertamanya. Apa visi dan misi Batik Salma Cirebon? Batik Salma Cirebon mempunyai visi menjadikan batik merupakan suatu seni yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan bisa dinikmati oleh masyarakat internasional. Sedangkan misinya melestarikan dan mengembangkan salah satu kebudayaan yang ada di Cirebon. Bagaimana struktur organisasinya? Berikut struktur organisasi Batik Salma. Semoga dapat dipahami ya. Apa saja ya produk perusahaannya? Batik Salma Cirebon memiliki beragam produk yang dapat memenuhi kebutuhan fashion konsumen. Produk-produk yang dimiliki Batik Salma Cirebon diantaranya pakaian wanita, pakaian pria, kain batik, aksesoris, dan kerajinan. Bagaimana sih strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja perusahaannya? Batik Salma Cirebon selalu berinovasi untuk mengembangkan produk-produk terbaru serta meningkatkan kualitas produknya. Batik Salma Cirebon juga menerapkan sistem digital marketing. Digital marketing adalah salah satu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memasarkan produk dan jasa secara digital dengan menggunakan teknologi internet. Digital marketing yang Batik Salma Cirebon terapkan yaitu melalui web, marketplace, dan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selain itu, Batik Salma Cirebon juga mengikuti pameran untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar produknya dikenal secara luas. Dengan strategi pemasaran yang diterapkan, kini Batik Salma Cirebon sudah melakukan ekspor ke beberapa negara loh. Seperti apa ya proses pembuatan batiknya? Terdapat beberapa proses dalam pembuatan batik. Yang pertama, yaitu proses pencetakan. Proses pencetakan bertujuan untuk membuat motif batik pada kain mori dengan menggunakan alat yang disebut canting cat. Ini proses cetak lilin. Tujuannya untuk membuat motif awal di batik. Terdapat banyak motif yang digunakan oleh Batik Salma Cirebon, seperti megamendung, kawung, angkin, dan lain-lain. Kalau ini alat cetaknya, jadi motifnya kan beda-beda.
Canting cap yang sudah ada lilinnya kemudian diletakkan di atas kain, lalu ditekan. Lilin yang masih cair akan meresap ke dalam pori-pori kain dan tembus hingga ke bagian belakang. Setelah pengecapan motif selesai, tutup motif batik dengan menggunakan malam. Tahap ini disebut dengan tahap nyolet. Jadi warna-warna yang dipilih, mau hijau mau merah itu ditutup pakai ini, yang batik, pakai lilin sama. Setelah motif ditutup dengan malam, kemudian kain mori diberi warna sesuai permintaan. Proses pewarnaan ini diulang sampai 3 kali. Setelah kain sudah diberi warna, malam yang masih menempel harus dihilangkan atau dilunturkan melalui proses yang disebut penggodogan atau ngelorot. Sehingga akan nampak 2 warna, yaitu warna dasar kain mori dan warna yang telah diwarnai pada proses pewarnaan. Kemudian rendam kain mori ke dalam air yang mengandung soda api. Proses akhir ini bertujuan untuk membersihkan dan mencerahkan atau menguatkan warna kain batik. Nah, ini soda apinya di sini. Ini pembersihan terakhir soda api. Mengandung soda api ini sampai jadi bersih, nggak ada lilinnya. Setelah itu, cuci kain batik dengan menggunakan air bersih dan jemur hingga kering. Jadi deh kain batiknya. Nah, sekarang saya sudah berada di tempat produksi batik Salma Cirebon yang berlokasi di Desa Trusikulan, Kecamatan Karet, Kabupaten Cirebon. Di dalam tempat produksi ini terdapat proses pembuatan produk batik Salma Cirebon seperti menjahit, membordil, dan lain-lain. Penasaran kan seperti apa proses pembuatan produknya? Simak baik-baik cuplikan berikut ini ya. Dari kantor pusatnya itu menurunkan desainnya di sini. Setelah desainnya baru melalui tukang polanya atau yang bikin pola atau memotongnya. Sesudah itu baru ke penjahitnya. Nah, ini yang proses penjahitannya. Setelah selesai penjahitan itu baru tarik ke bagian finishing ini. Bagian finishing itu bikin pasang kancing dan esong sampai penyelesaian nyetrika jadi baju. Nah, kalau yang di sebelah sana itu tukang bordil. Bordil tuh memaduin antara motif batik berkombinasi polos di bordil gitu. Contohnya nah, karena ini batiknya mega mendung kombinasi sama polos, jadi kita bordilnya ngikutin motif batik mega mendungnya. Jadi seolah-olah batik
lariin ke kain polos, baru ntar jadi bajunya. Ini tukang bobby. Ini bikin kebaya-kebaya, enggak batik aja ini. Baju bus kebaya. Oh, Namanya baju perancang. Nah, pembahasan berikutnya yaitu mengenai penerapan model bisnis kanvas pada batik Salma Cirebon. Sebelum masuk ke pembahasan inti, apa sih yang dimaksud dengan model bisnis kanvas? Model bisnis kanvas atau MBC adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. MBC ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Terdapat 9 elemen dalam perencanaan bisnis model kanvas. Di antaranya yaitu yang pertama, customer segment. Customer segment merupakan menentukan segmen pelanggan yang akan menjadi target bisnis. Yang kedua, value proposition. Value proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Yang ketiga, channels. Channels merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat, customer relationship. Customer relationship merupakan bagaimana perusahaan menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Yang kelima, revenue stream. Di dalam revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan dalam menjalankan bisnis. Yang keenam, key resource. Dalam key resource terdapat sumber daya yang perusahaan miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Yang ketujuh, key activities. Key activities merupakan berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk. Yang kedelapan, key partnership. Key partnership merupakan pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, cost structure. Cost structure meliputi jenis biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Sekarang sudah tahu kan apa itu model bisnis kanvas? Untuk mengetahui bagaimana penerapan model bisnis kanvas pada batik Salma Cirebon, berikut cuplikan wawancara saya dengan pihak batik Salma Cirebon. Selamat menonton! sekarang di samping saya sudah ada kepala produksi batik Salma Cirebon dengan Bapak siapa? Pak Dila. Bismillah. Kalau pembeli konsumen dari batik Salma, kebanyakan dari Jakarta, dari Semarang, daerah sekitarnya, utamanya Jakarta. Semua kalangan itu ada. Oh, semua kalangan. Ada yang sipil, dari pemain perusahaan dari terminal, dari bahkan pejabat pejabat. Semua kalangan itu produknya ada, dari bawah produk batik yang ada harga ke bawah, Harga ke bawah, ya. dan kalangan yang sosialnya menengah ada gitu. Menyesuaikan dengan kualitasnya.
kebanyakan dari buat kerja ya, ada buat formal-formal. ya buat event-event cetak ada gitu. Jadi batik sama itu semua event gitu ya, ada. Ya karena batik sama itu dengan desain sendiri dari motif dasar sampai ke penjualan batik yang kita miliki sama banyak lainnya. Batik sama dari pameran-pameran di luar. Oh, pameran-pameran. Ya, di situ Namun Center kadangnya di SD, kadang ke dan terus dia ke online juga. Online juga, e-commerce. Iya, ke Facebook, ke Shopee, Lazada, semua itu ada. Kalau batik sama bagus menyampaikan setiap bulannya itu mengasih informasi motif-motif baru, desain-desain yang baru, baju-baju yang baru, semua itu pelanggan-pelanggan disuplai pakai motif-motif yang baru. Kalau tidak pertanyaan selalu promosi dan diskon berapa persen dari harganya. Jadi tiap bulannya selalu ada potongan harga. Setiap bulannya, setiap momen-momennya gitu. Selalu ada. Kalau karyawan ya sekitaran karyawan pegawai istrinya ada Sekitar 50. Dan banyak juga ya, Pak. termasuk pegawai produksi. Kalau peralatannya itu sangat banyak. Banyak. Dari segi misalnya kayak produksi lagi kayak cetak, tulis apa sampingnya, alat-alat lainnya lah, macam alat-alat batik ya, semua itu banyak. Belum sampai ke produksi ya, belum alat-alat kayak pameran apa semua itu disediain. Yang mau pameran apa itu kayak lemari, apa segala macam, dengan disediain semua. Mesin jahit juga ya, Pak, yang paling utama. Mesin jahit, mesin bordil, semua ada. Awal dari kain putih itu dicetak pakai cetak, ya pakai lilin di tempat cetak, sehingga itu warna varian, ada yang main warna coret, ada yang main warna ceruk. Warna ceruk itu pewarna ada dua, ada yang melalui warna-warna Jawa, ada yang melalui warna-warna soft. Kalau warna soft itu cukup dijemur terus pakai air keras dan berubah jadi warna. Kalau warna Jawa dua kali proses, pertama warna dasar satu, terus dicelup keduanya dan baru berubah jadi warna. Kalau warna Jawa, kalau warna soft sekali ya, terus untuk mempertajam warnanya itu pakai air keras, jadi kita baru berubah warna terang. Terus abis itu kan berarti kan proses ini apa, Nah, bikin terus pakaiannya. pembatikan, habis pewarnaan tarik ke batik yang pakai batik itu pakai dari sesuai dengan warna itu. Kalau gaunnya ingin warna hijau ya warna hijau.
balik lagi dan tutup lagi. Sesudah dilakukan 2 kali atau 3 kali sesuai warna, baru pelepasan lilin. Pelepasan lilin pakai air panas direbus. Iya, sampai lilin itu lepas. Habis pelepasan lilin itu dimasukin ke air soda api panas dulu. Itu pembersihan lilin. Jadi warna udah langsung bersih, nggak ada lilin. Sudah gitu dicuci baru dijemur, selesai. Terus proses pembuatan pakaiannya itu gimana Pak? Itu kan itu udah jadi tuh. Kalau pembuatan pakaian itu dengan karakter atau desainnya sendiri, ini motif ini mau didesain pakai bikin busa atau dress apa, itu dirancang dengan kita sendiri. Terus selesai digambar desain, lalu ditaruh di produksi tempatnya. Dapat 1 hari, 2 hari sampai 3 hari selesai baru. Perlu dibikin produksi mau diperbanyak dan dipasarin. Kalau kerjasama sih hanya keluarga aja. Pemasaran apa semua segala juga dibantu sama keluarganya, saudara kami, kakak, adik, bibinya, semuanya. Jadi tidak mempunyai kerjasama dengan perusahaan lain ya Pak? Mungkin ada kalangan Kalangan pejabat. Kebanyakannya rumah sakit setiap bulannya itu selalu ngasih istilahnya desain-desain baru atau ada kunjungan selalu ada pertemuan Dengan pejabat. dalam acara momen apa selalu. Pertama di dalam lumayan dalam promosi ini dalam desain presentasi, pameran apa kan semua itu Membutuhkan biaya. biaya. Mau nyari istilahnya apa yang namanya lokasi Rio Denanya pemesanan biaya dari paperware segala macam pengeluarannya itu juga Yang lainnya juga ya. stempel sama apa betul Iya. semua itu ada biaya pengiriman apa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.